Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Anifatul Menamida selaku mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham Industri Properti di Indonesia yang diterbitkan tahun 2015 dan ditulis oleh Kevin Stefano. Jadi awal mula mengapa penulis meneliti jurnal ini dikarenakan pada tahun 2009 indeks properti di Indonesia ini tumbuh sekitar 38,35% sepanjang tahun. Nah, tetapi pertumbuhannya masih di bawah rata-rata IHSG dengan selisih 7,78%. Nah, kemudian pada tahun selanjutnya ini sangat menarik untuk dikaji. Mengapa? Karena kebangkitan besar terjadi di tahun 2010, setahun setelah tahun 2009, di mana indeks properti tumbuh hampir 10% di atas rata-rata IHSG. Nah, kemudian setahun setelahnya pertumbuhan indeks properti mencapai puncaknya yang tumbuh sekitar 30%. Nah, di atas rata-rata IHSG. Kemudian pertumbuhan itu sendiri adalah 42,44% yang merupakan pertumbuhan terbesar di antara semua indeks di seluruh industri. Kemudian untuk tahun 2012-nya harga properti di Indonesia naik sebesar 5,05% karena pertumbuhan tersebut kemudian mampu untuk bertahan di tahun 2013 yang hanya sebesar 4,18% di atas IHSG. Nah, tren ini menunjukkan pergerakan indeks properti yang fluktuatif selama tahun 2009 sampai tahun 2013 tadi dikarenakan oleh berbagai macam kondisi dan juga tren yang terjadi pada industri properti di Indonesia pasca di krisis keuangannya juga. Nah, salah satunya adalah pertumbuhan kredit properti yang signifikan sehingga mendorong kinerja perusahaan properti. Kemudian kondisi ini dipicu karena pernyataan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu penyebab pertumbuhan kredit properti adalah karena faktor suku bunga, sehingga menyebabkan kenaikan harga properti dan penurunan suku bunga menjadi alasan utama pertumbuhan kredit properti yang signifikan. Nah, dikarenakan kondisi yang sudah dipaparkan tadi, makanya peneliti ini tertarik untuk membuat dan meneliti jurnal ini dengan maksud dan tujuan yang tidak lain adalah untuk mengetahui apakah rasio keuangan sebagai bukti dari kinerja perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembalian saham dari perusahaan properti industri. Dan untuk metodenya, jadi di sini penulis menggunakan metode dengan mengumpulkan data menggunakan judgment sampling dengan data rasio yang diambil dari 18 properti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian dari data tersebut, data itu dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Dan kemudian proses statistik penelitian tersebut akan dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik dan juga regresi linier berganda tadi. Nah, untuk mencari data tentang rasio keuangan dan return saham adalah sebagai berikut, yaitu dengan dokumentasi rasio keuangan dengan mengumpulkan, menghitung, dan menganalisis data sekunder dari laporan keuangan perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 sampai 2013 yang terdaftar dalam Factbook Bursa Efek Indonesia tahun 2014 terbaru. Kemudian untuk return sahamnya yaitu dengan mengumpulkan data harga penutupan historis perusahaan properti yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009 sampai 2013. Peneliti menggunakan dua hipotesis, yaitu hipotesis yang pertama mencoba untuk memeriksa apakah rasio keuangan secara bersamaan itu memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembalian saham industri properti di Indonesia. Sedangkan hipotesis yang kedua
akan menguji apakah setiap rasio keuangan secara individual memiliki dampak signifikan terhadap pengembalian saham. Nah, untuk memeriksa hipotesis, kemudian peneliti tersebut mengumpulkan data dari sampel 18 perusahaan properti tadi. Kemudian data itu berasal dari sumber sekunder, yaitu dari laporan Bursa Efek Indonesia serta laporan keuangan yang sudah dipaparkan tadi. Kemudian diproses menjadi tes asumsi klasik. Dari data-data tersebut kemudian diproses menjadi tes asumsi klasik, yakni tes normalitas, kemudian tes multikolinearitas, yang ketiga ada tes heteroscedasticity, dan yang terakhir ada tes autokorelasi. Dan hasilnya menunjukkan bahwa distribusi data mengikuti distribusi normal dan tidak mengandung autokorelasi, kemudian multikolinearitas dan juga heteroscedasticitas. Kemudian setelah melewati semua tes asumsi klasik tersebut, peneliti ini kemudian melakukan beberapa tes regresi linier. Untuk tes yang pertama yang dilakukan yaitu dengan tes F yang menghasilkan rasio keuangan secara bersamaan memiliki dampak signifikan terhadap pengembalian saham. Kemudian tes T yaitu memverifikasi hipotesis alternatif kedua dengan ROA sebagai satu-satunya variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi pengembalian saham industri properti di Indonesia. Yang akhirnya konklusif bahwa ROA yang dimiliki pengaruh terbesar terhadap pengembalian saham karena koefisiennya dalam persamaan regresi lebih tinggi daripada variabel independen lainnya. Namun juga diketahui bahwa kuadrat R yang disesuaikan hanya 17,4%, yang berarti bahwa masih ada 82,6% dari variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nah, kemudian dalam penelitian ini juga masih ada beberapa kekurangan, yakni yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan variabel independen yang berasal dari kinerja internalnya, yaitu rasio keuangan. Sebenarnya ada faktor eksternal juga, seperti inflasi, kemudian kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan yang tidak termasuk dalam cakupan penelitian. Karena faktor-faktor eksternal mungkin juga memerankan peran penting dalam menentukan bagaimana perusahaan melakukan bisnis dan akhirnya mempengaruhi output dari penelitian ini. Nah, penelitian lebih lanjut dapat memperluas bidang cakupan sejauh faktor eksternal di luar perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan 5 rasio keuangan saja sebagai variabel independen untuk menjelaskan pengembalian saham perusahaan properti. Bahkan ada rasio keuangan lain dalam laporan keuangan yang tidak tercakup dalam penelitian. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini yakni juga terbatas pada cakupan bagaimana kelima rasio keuangan tersebut dapat berdampak dalam pengembalian saham di industri properti. Dan kemudian untuk sarannya yang pertama adalah memperluas area cakupan sejauh kinerja perusahaan luar, yaitu rasio keuangan sebagai variabel independen saat ini hanya mempertimbangkan kinerja keuangan, yakni kinerja keuangan perusahaan internal sebagai faktor yang mempengaruhi pengembalian saham. Namun ada banyak faktor eksternal lain yang mempengaruhi pengembalian saham di mata investor. Nah, oleh karena itu mungkin nanti di penelitian lebih lanjut harus mengidentifikasi dan memasukkan faktor-faktor X tersebut ke dalam variabel independen untuk lebih menangkap prediktabilitas pengembalian saham. Kemudian saran yang kedua juga bisa menambahkan variabel independen dalam kinerja internal perusahaan. Tapi faktanya rasio kelima keuangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai independen variabel belum mencakup semua rasio keuangan yang tersedia dalam laporan keuangan. Variabel rasio keuangan yang lebih independen dapat dimasukkan dalam penelitian lebih lanjut untuk lebih menjelaskan pengembalian saham perusahaan properti yang ada di Indonesia. Sekian review jurnal dari
saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.